ila hadratin wa ashabihi ajma'in ila masyaykhina wa ila jami'i ustazina wa ila abaina wa ummahatina وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah, yaitu mengerjakan perintahnya, kemudian dilanjut dengan majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah, agar kita senantiasa berada dalam taat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas masih di dalam seputaran salat. Namun pada malam hari ini kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Yang pertama, sunnah melapaskan niat sebelum takbir. Jadi ini sudah kita bahas tentang di saat membahas rukun salat, masalah niat. Jadi sebelum takbir sunnah kita mengucap usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i. Kemudian yang kedua, sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan intiqal. Takbir ada dua di dalam salat. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram merupakan rukun. Takbiratul intiqal adalah sunnah. Maksud takbiratul intiqal, setiap perpindahan dari rukun ke rukun sunnah kita bertakbir, maka ini dinamakan dengan takbir intiqal. Namun di dalam dua takbir ini, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, sunnah kita mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan sudah kita jelaskan pada saat takbiratul ihram. Dalil sunnah takbir mengangkat tangan di ketika takbiratul ihram adalah hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Rasulullah apabila takbiratul ihram, Rasulullah mengangkat tangan. Apabila beliau ruku, Rasulullah mengangkat tangan. Apabila bangun daripada ruku, Rasulullah mengangkat tangan dan mengucap sami'allahu liman hamidah. Ini dalil bahwa di ketika takbir sunnah mengangkat tangan. Namun mengangkat tangan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Minhajut Talibin, dan juga seperti Safinatun Najah, dan juga seperti di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah, bahwa sunnah mengangkat tangan ini hanya pada 4 tempat.
Jadi tidak semua takbir itu sunnah angkat tangan. Jadi sunnahnya pada empat tempat. Yang pertama di ketika takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram sunnah angkat tangan. Yang kedua ketika rukuk. Ketika kita nak rukuk sunnah angkat Allahu akbar. Kemudian ketika i'tidal, bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, sunnah angkat tangan. Yang keempat, di ketika bangun daripada tasyahud awal. Bangun daripada tasyahud awal, maka sunnah angkat tangan. Selain daripada ini, seperti dari i'tidal mau ke sujud, tak sunnah angkat tangan. Seperti dari sujud duduk antara dua sujud, tak sunnah angkat tangan. Dari sujud mau berdiri kepada rakaat yang kedua, tak sunnah angkat tangan. Jadi yang sunnah mengangkat tangan di ketika takbiratul intikal ini, yang pertama di ketika takbiratul ihram, yang kedua di ketika kita ingin rukuk, kemudian bangun daripada rukuk, dan di ketika kita bangun daripada tasyahud awal. Empat tempat ni yang sunnah mengangkat tangan. Selain daripada itu tidak sunnah. Apa dalil bahawa bangun daripada tasyahud awal ni sunnah angkat tangan? Ni itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nomor hadis 739 yang berbunyi, "Idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi." Rasulullah itu apabila bangun daripada rukuk, daripada tasyahud awal, maka Rasulullah mengangkat tangan. Allahu akbar. Nah, jadi cuma empat ni yang sunnah mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, sunnah meletakkan tangan di bawah dada setelah takbiratul ihram. Karena memang ini ada khilafiyah. Setelah takbiratul ihram Allahu akbar, ada sebahagian itu yang melepas, tidak sunnah seperti ini. Ada sebahagian itu taruh di atas dada. Berbeda-beda mazhab. Ada yang sebahagian mazhab kita apa namanya Imam Syafi'i, sunnah di bawah dada. Di bawah dada, di atas pusat. Sunnah meletakkan setelah takbiratul ihram Allahu akbar, la taruh di siku. Dalilnya yaitu hadis daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalat thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Rasulullah di ketika telah takbiratul ihram, Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusat. Hadis ni hadis riwayat Muslim, yaitu dalam Sahih Muslim ataupun di dalam kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang selanjutnya, di ketika solat sunnah melihat kepada tempat sujud. Jadi pandangan kita tu fokus pada tempat sujud. Dikarenakan sunnah melihat kepada tempat sujud, maka makruh memejamkan mata. Memejam mata dalam solat hukumnya makruh. Jadi solat itu ketika solat pandangan kita kepada tempat sujud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qa'ada fi salati wa asyara bi isba'ihi wa la yujawizu basaruhu isyaratuhu. Rasulullah itu di ketika salat pandangannya tak ke mana-mana, fokus kepada tempat sujud. Tak tengok ke mana-mana. Dan juga ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha salatu lam yanzur illa maudhi'i sujudihi. Rasulullah apabila sudah mengangkat takbiratul ihram, maka Rasulullah tak nengok ke mana-mana kecuali di tempat sujud. Bahkan ada hadis daripada Jabir bin Samurat radhiyallahu an, Allah ancam
siapa yang melihat ke mana-mana. Dalam hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melihat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum yang mengangkat pandangannya ke langit di ketika solat. Nengok ke mana-mana di dalam solat dan nengok kepada tempat sujud. Kemudian Rasulullah berkata, atau pandangan itu tidak dikembalikan kepada mereka. Nah, ini ancamannya bahwa di dalam solat itu tidak boleh nengok ke mana-mana, lirik ke mana-mana itu tidak boleh, makruh hukumnya. Sunnahnya kepada tempat sujud. Tapi ada pendapat orang yang solat di depan Ka'bah, ketika ia solat sunnah nengok ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Ada pendapat yang seperti ini. Namun di dalam pendapat ini terjadi khilafiyah. Pendapat yang pertama seperti Imam Mawardi mengatakan sunnah melihat kepada Ka'bah di ketika orang solat di depan Ka'bah. Kalau kita solat di depan Ka'bah, jadi solatnya nengok ke Ka'bah, tidak nengok kepada tempat sujud. Menurut yang pendapat yang kuat, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak sunnah melihat kepada Ka'bah walaupun solatnya di depan Ka'bah. Tetap sunnahnya melihat kepada tempat sujud. Jadi di dalam solat sunnah melihat kepada tempat sujud. Kemudian selanjutnya sunnah doa iftitah. Jadi ini sunnah kalau lah banyak sunnah tadi. Nilai sunnah menambah kualitas daripada solat. Nambah nilai. Kalau kita nak banyak nilai pahalanya, banyak melakukan sunnahnya. Semakin banyak sunnah, semakin banyak pahala. Maka selanjutnya doa iftitah. Doa iftitah, dalil doa iftitah sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata Rasulullah itu apabila beliau salat, maka Rasulullah berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu dalil doa iftitah. Tapi ternyata doa iftitah ini hadisnya beda-beda. Wajjahtu wajhiya lillazi itu satu hadis. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu lain-lain hadis. Cuman kata para ulama, sunnah menggabung daripada bacaan takbiratul ihram walaupun berbeda hadisnya. Makanya ulama menganjurkan antara Allahu akbar kabira dengan wajjahtu wajhiya lillazi sunnah digabung. Itu menggabung doa iftitah. Yang pada dasarnya Allahu akbar kabira ini lain, wajjahtu ini lain. Tetapi untuk mengambil hasil sunnah iftitah, misalnya kita cuman baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Batih itu kita membaca doa iftitah sudah memadai. Sudah mendapat pahala doa iftitah. Ataupun kita tidak membaca Allahu akbar kabira, kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi sampai habis juga sudah memadai. Karena doa iftitah ini banyak doa iftitah. Salah satunya Allahu akbar kabira sampai akhir wa asila. Kemudian ada juga lagi doa lain, doa iftitah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tak baca doa Allahu akbar kabira, sudah takbir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga terbenar kepada membaca doa iftitah.
Ataupun kita tidak baca itu doa daripada iftitah lain, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, juga termasuk doa daripada doa iftitah. Ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataya, juga doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi, beda-beda juga doa iftitah. Tapi di sekian banyak doa iftitah sunnah digabung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian disambung wajjahtu wajhiya lillazi. Kalau nak nyambung lagi Allah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, sunnah disambung-sambung. Ya, maka yang kita baca doa iftitah itu dua hadis. Allahu akbar kabira satu hadis, wajjahtu wajhiya lillazi satu hadis. Kemudian tentang masalah doa iftitah ini baru disunnahkan. Ya, doa iftitah baru sunnah untuk dibaca ada 5 syaratnya. Yang pertama, solat itu bukan solat jenazah. Jadi kalau solat jenazah tidak sunnah doa iftitah. Sudah takbir langsung Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, tidak takut habis waktu. Contoh macam ni, kalau saya baca doa iftitah tidak cukup waktu untuk solat Isya, maka sudah takbir langsung Al-Fatihah. Kemudian tidak khawatir tertinggal sebahagian ayat Al-Fatihah. Kita masbuk. Di ketika kita masbuk, apabila timbul kekhawatiran kalau saya baca doa iftitah kaget Al-Fatihah saya tertinggal, keburu imam ke ruku, maka tak sunnah membaca iftitah langsung kepada membaca Al-Fatihah. Kemudian bertemu imam pada qiyam, baru sunnah doa iftitah bagi orang yang masbuk kalau dia ketemu imam posisi imam sedang berdiri. Kalau seandainya ketemu imam lagi duduk antara 2 sujud, maka bagi yang masbuk ni sudah takbir, dak sunnah baca doa iftitah. Tapi kalau kita masbuk sudah takbir, kita ketemu imam lagi berdiri membaca misalnya surah, maka sunnah kita membaca doa iftitah. Jadi kalau ketemu posisi imam tegak, sunnah baca doa iftitah. Kalau ketemu posisi imam selain daripada berdiri, maka hendak sunnah membaca doa iftitah. Dan doa iftitah ini tanpa terkecuali pada solat apa baik. Solat fardu sunnah membaca doa iftitah, solat sunnah membaca doa iftitah. Dan tapi kebanyakan kita, apalagi kalau solat zuhur ya, solat asar ya, saya bermohonlah kepada imam nih, salat zuhur, salat asar, jangan ditinggallah doa iftitah. Tetap dibaca doa iftitah. Ya, karena walaupun dia sunnah, fadilah daripada membaca doa iftitah kok luar biasa. Sama seperti membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu luar biasa tuh orang yang membaca itu. Karena dalam hadis dikatakan, di ketika suatu hari Rasulullah salat, maka ada makmum yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa asila. Setelah solat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang membaca tu? Karena kata Rasulullah, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Di ketika makmum tadi membaca Allahu akbar kabira sampai wa asila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat bahawa pintu langit itu terbuka. Maka dikarenakan ini, kita walaupun hukumnya sunnah, ada baiknya jangan ditinggal.
Bagi kita makmum macam tu juga. Kira-kira tak terkejat. Baca yang pendek be. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sudah cukup. Baca lagi Al-Fatihah lagi. Yang penting kita ada melakukan sunnahnya. Karena terkadang imam ni sudah takbir tu langsunglah baca Al-Fatihah. Awak baru nak baca Al-Fatihah, imam lah rukuk. Cepat nian. Jadi besar kemungkinan tak baca doa iftitah. Maka kalau bisa jangan ditinggal doa iftitah bagi imam. Walaupun itu solatnya solat sir. Kemudian ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita sunnah membaca a'udzubillah dulu. Tetapi bacanya dengan sir. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dijiharkan. Dari bismillah sampai membaca Al-Fatihah baru dijihar. Tapi membaca a'udzubillah itu sunnah dibaca dengan sir. Sebelum membaca Al-Fatihah, setelah doa iftitah sunnah membaca a'udzubillah dengan sir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, sunnah membaca a'udzubillah. Tetapi di saat membaca surah, tidak sunnah membaca a'udzubillah. Membaca Al-Fatihah yang sunnah. Kalau pada surah tidak. Adapun tempat baru sunnah membaca ta'awuz, yang pertama jika waktu masih cukup untuk mengerjakan salat, berarti waktunya masih panjang baru cukup. Yang kedua, tidak takut tinggal Al-Fatihah. Gagak membaca a'udzubillah aku tinggal Al-Fatihah. Cepat imam rukuk. Maka tidak sunnah. Yang ketiga, sebelum qiraah. Ini membaca doa iftitah dengan membaca ta'awuz sunnah hukumnya apabila seseorang tidak terlanjur membaca Al-Fatihah. Kalaulah terlanjur maka tidak sunnah lagi. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terbaca Bismillah, doa iftitah tidak sunnah lagi dibaca. Ta'awuz tidak sunnah lagi dibaca. Jadi tempat membaca doa iftitah dan ta'awuz setelah takbir sebelum membaca bismillah. Kalaulah terbaca bismillah setelah takbiratul ihram, doa iftitah dengan ta'awuz tidak lagi sunnah. Jadi jangan pula kaget sudah membaca bismillah balik pula lagi membaca doa iftitah, maka hukumnya tidak sunnah itu. Lafaz ta'awuz itu bisa baik dengan lafaz apa saja. Tak semestinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ada yang memiliki lafaz lain sebab yang asalkan itu minta perlindungan daripada Allah, maka boleh juga. Tetapi menurut pendapat yang muktamad, lafaz ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tentang masalah doa ta'awuz. Ada juga a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada juga lafaz ta'awuz yang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada baru lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nembang tanya masalah doa iftitah.
Allahu Akbar kabirau tadi. Mana yang lebih utama Ustaz ketika setelah takbir Allahu Akbar kabirau apa kabirau langsung Ustaz? Ada pernah saya dengar sebagian orang kan ada baca kabirau langsung, ada yang baca Allahu Akbar kabirau. Mana yang lebih afdal antara dua tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya ada ya. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang dari kabira walhamdulillahi katsira. Dua-duanya ada, boleh dengan dua-duanya. Tetapi tadi sunnahnya kita menggabungkan antara doa-doa iftitah. Maka kalau sunnahnya menggabung antara doa-doa iftitah, sunnahnya dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dari situ. Bahkan contoh-contoh yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ia dari Allahu Akbar kabira. Kalau kita mulai sunnahnya daripada Allahu Akbar kabira, maka Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi dimulai lagi dengan Allahu Akbar kabira. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau yang baca yang langsung kabira tadi Ustaz, Allahu Akbar, maksudnya takbir kabira walhamdulillahi katsira. Pernah saya dengar macam itu Ustaz. Macam mana pendapat Ustaz? Kalau secara lafaz tidak salah. Karena ada juga ulama yang mengatakan dari situ. Tetapi sunnahnya kita menggabungkan dari Allahu Akbar kabira dengan lafaz-lafaz doa iftitah yang lain. Kan doa iftitah tadi kan banyak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wasilah itu satu lafaz. Wajjahtu wajhiya lillazi itu satu lafaz. Kemudian alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi satu lafaz. Subhanallah walhamdulillah satu lafaz. Banyak macam. Di antara sunnahnya menggabung seluruh lafaz itu. Makanya sunnahnya dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wallahu a'lam. Yep. Ya. Itu gimana Ustaz? Itu hanya untuk taukid baik. Ini itu artinya kan sungguh. Wajah tu aku menghadap. Ini sungguh aku menghadap. Itu tidak masalah. Itu hanya untuk taukid saja, untuk memperkuat. Ya, tidak apa-apa. Ini wajah tu ataupun dari wajah tu wajhiya lillahi. Tapi kalau di dalam hadisnya wajah tu wajhiya lillahi, tidak pakai ini. Wallahu a'lam. Saya ada lagi. Ustaz, untuk rakaat pertama dengan rakaat kedua kan kita disunahkan kan untuk membaca setelah Al-Fatihah kan surat Quran. Untuk yang ketiga keempat kan tidak disunahkan lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi cuman baca Al-Fatihah itu ya. Doa iftitah. Enggak, yang Al-Fatihah, yang kedua keempat. Misalkan kalau surat Isya nih, yang rakaat pertama, rakaat kedua kan kita disunahkan untuk membaca ayat Quran setelah Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga keempat kan enggak disunahkan lagi. Oh, surah. Membaca ayat. Iya, betul. Nah, kalau seandainya kita terlambat, masbuk,
itu terus sudah mendapatkan rakaat ketiga dan keempat, itu apakah kita melanjutkan dengan baca ayat atau enggak setelah Al-Fatihah? Orang masbuk 2 rakaat ketemu imam pada 3 dan 4, apakah dia sunnah untuk membaca surah ataupun enggak ya? Ya. Surah ini hanya sunnah kepada rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Kage ada penjelasannya kenapa hanya sunnah pada rakaat yang pertama dan kedua. Salah satu alasannya karena orang semangat dalam solat ni pada 2 rakaat. 2 rakaat terakhir itu agak lemah. Laga lesu salat, makanya rakaat yang kedua sunnah baca surah, rakaat yang kedua ndak sunnah baca surah. Di ketika makmum bertemu dengan imam pada rakaat ketiga, pada rakaat yang keempat, apakah dia sunnah membaca surah? Yang pertama, aturan daripada berimam adalah itsba dengan imam, mengikuti imam. Apa yang sunnah dilakukan oleh imam, maka itu pula yang sunnah dilakukan oleh makmum. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat tidak sunnah bagi imam membaca surah, maka berarti walaupun dia masbuk, hitung bagi dia rakaat ke-1, ke-2, tetapi dia tetap tidak sunnah membaca surah. Terus bagaimana? Telah memadai dengan surah yang dibaca oleh imam. Nah, gitu. Untuk rakaat selanjutnya, berarti kan kita setelah 2 kan imam sudah baca salam, ya. Nah kita kan berdiri lagi, ya. 2 rakaat tuh baca Al-Fatihah. Setelah itu kan, apakah disunahkan untuk membaca atau Al-Fatihah saja? Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Ya, tidak sunnah lagi membaca surah. Karena saya kan pernah ikut kajian dengan Ustaz Sulfat itu bahwa sholat itu kalau yang rakaat pertama, rakaat kedua itu disunahkan untuk membaca ayat Quran setelah Al-Fatihah kan. Kalau yang 3 keempat itu bahkan dikatakan makruh untuk membaca ayat setelah Al-Fatihah itu. Ya. Gitu. Bisa saja makruh dikarenakan di dalam salat mukhalafah bis sunnah. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan ataupun meninggalkan sesuatu yang disunnahkan, maka hukumnya makruh. Nah, ketika di rakaat yang ketiga ke rakaat keempat tidak sunnah membaca surah, apabila kita lakukan berarti kita mengerjakan sesuatu yang tidak sunnah, maka hukumnya makruh. Nah, dari situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dikit Ustaz. Apa hukumnya bagi perempuan yang haid dia menulis ayat Al-Quran di buku atau di tempat-tempat yang lain gitu, nulis Al-Quran. Terus dan juga bagi ya laki-laki ataupun perempuan yang junub atau apa gitu kan nulis Al-Quran gitu, apa hukumnya kira-kira Ustaz? Berhadas kecil dengan berhadas besar berbeda hukum tentang masalah menyentuh dan membaca Al-Quran. Orang yang tidak berwudu hanya haram menyentuh Al-Quran karena la yamassuhu illal mutahhirun dalam surah Al-Waqiah ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi orang yang tidak ada wudu tidak hanya haram menyentuh, tetapi membaca boleh. Kita tidak ada wudu, membaca Al-Quran boleh. Contoh salah satu yang ada khilafiahnya, kalau orang tidak ada wudu membaca Al-Quran boleh dia buka Al-Quran dengan kita dulu tunjuk pakai buluh, pakai kayu. Kalau sentuh hukumnya haram. Kalau tidak ada wudu membaca boleh. Kalau orang yang berhadas besar membaca dan menyentuh Al-Quran hukumnya haram. Jadi bagi perempuan yang haid
membaca Al-Quran hukumnya haram, bahkan menulis Al-Quran juga hukumnya haram. Karena menyentuh Al-Quran dan menulis membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Kecuali apabila membaca Al-Quran itu diniatkan sebagai zikir. Contoh mana? Ayat-ayat yang zikir. Seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun kitab zikir Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kalau kita niatkan sebagai zikir, ataupun kita niatkan sebagai doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu tidak apa-apa. Tapi apabila kita memang niat membaca Al-Quran sementara dia keadaan haid, sementara dia berjunub, maka hukumnya haram. Kecuali satu lagi, orang yang murajaah hafalan, maka boleh mubah. Orang untuk mengulang hafalan dia, maka boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Guru ngaji sama ta'lim. Ta'lim boleh. Mengajarkan Al-Quran boleh. Dah. Wallahu a'lam. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum bagaimana hukum makmum yang mendahului gerakan imam? Jadi satu sholatnya itu bagaimana? Kemudian bagaimana hukumnya seorang imam itu yang bacaan Al-Fatihahnya masih ada salahnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, makmum mendahului imam. Baru batal salat makmum kalau mendahului imam melebihi daripada satu rukun. Kalaulah melebihi 2 rukun baru batal. Lah mendahului 2 rukun baru batal. Kalau cuma 1 rukun tidak batal. Kecuali sengaja mendahului imam, maka dengan 1 rukun maka batal. Kemudian masalah bacaan imam, ini imam tu jangan nyelonong baik. Maksud nyelonong, yang pertama kalau nak maju imam sadar diri. Saya ni lah pantas lum. Bacaan saya betul lum. Jangan merasa gara-gara awak tua langsung imam. Ini enggak. Imam tu bukan karena tua, bukan karena Pak Haji, bukan karena sorban. Bacaannya betul enggak? Kalau betul baru silahkan, walaupun dia kecil. Jadi imam tu jangan nyelonong baik. Kalau sudah di dalam masjid, adabnya kalau di suatu masjid sudah ditentukan imam khusus, kalau nak maju tunggu izin dari imam yang sudah ditentukan. Beliau imam. Kalau ada yang nak maju, kalau tidak ada izin dari beliau, tidak boleh maju jadi imam. Kalau izin beliau baru boleh. Jadi jangan nyelonong baik. Ini kalau orang nyelonong baik jadi imam, walaupun Pak Haji sekalipun suul adab dan doa adab. Itu yang pertama. Saya tidak ada bermaksud menyinggung siapa saja, tapi saya berbicara dengan garis hukum ya. Kemudian tolak ukur membaca Al-Fatihah bukan fasih. Ini harus kita garis bawahi. Tolak membaca ukur Al-Fatihah di dalam solat bukan fasih, tetapi tolak ukurnya tidak merubah makna. Ukuran dia membaca tidak merubah makna daripada apa yang ia baca, berarti bacaannya masih sah. Istilahnya macam ni, kalau meleset-meleset dikit daripada makhraj, asal dia tidak merubah makna, maka bacaannya sah. Karena kalau seandainya syarat Al-Fatihah itu fasih, saya pun ragu dengan bacaan Fatihah saya. Karena tidak sepasih yang memang harus dipelajari. Makanya syarat dalam membaca Al-Fatihah la yughayyiru makna, tidak merubah makna. Berarti ukuran alham
itu sudah sah tuh. Ndak seru alham macam tunian harus fasihnya ndak. Tetapi ukuran tidak merubah makna. Jadi selagi bacaannya tidak merubah makna dari alham menjadi alham, maka masih sah salat dia. Ya, tapi kalaulah alham, nah itu. Dah, ada lagi ya. Kalau seandainya ukuran bacaan kita masih ini, janganlah maju.